Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andi Hairul Bait Said dengan NIM S1S1190020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, di sini saya akan membahas mengenai 3 submateri yang data mining yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelum masuk ke 3 submateri tadi, pertama kita bahas dulu apa definisi data mining itu. Data mining merupakan proses pengalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadi informasi bermanfaat khususnya bagi pemilik bisnis. Contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Tujuan menggunakan data mining adalah untuk membuat keputusan berdasarkan kumpulan data yang besar. Baiklah, kita masuk ke subdata processingnya. Yang pertama itu data processing. Kata data berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah jamak dari datum. Tapi data biasanya digunakan sebagai istilah tunggal. Datum artinya tunggal, data artinya jamak. Data adalah kumpulan fakta dari angka-angka. Data merupakan bahan mentah yang akan diolah oleh komputer. Contohnya yaitu nama siswa, nilai yang diperoleh dalam ujian, penunjukan karyawan, alamat, dan sebagainya. Bahkan gambar, foto, bagan, dan peta dapat diperlakukan sebagai data. Selanjutnya itu data processing. Setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada data, baik dengan secara otomatis maupun tidak, seperti pengumpulan, perekaman, dan lain-lain, untuk mengubah menjadi informasi yang berguna. Jenis data terdapat menjadi 2, itu data numerik. Pertama, data yang dipresentasikan dalam bentuk angka dikenal sebagai data numerik. Ini termasuk 0 sampai dengan 9 digit. Titik desimal, tanda, dan huruf E atau D. Dua, yaitu data karakter. Data string terdiri dari urutan karakter, dapat berupa abjad, angka, atau spasi bahasa Inggris, ruang yang memisahkan dua kata. Data string terbagi menjadi yaitu data abjad dan data alfanumerik. Kedua, itu ada kemungkinan bahwa gambar, bagan, dan peta dapat diperlakukan sebagai data. Pemindaian biasa digunakan untuk memasukkan jenis data ini. Penggunaan umum dari data ini ditemukan di kartu tanda penduduk. Selanjutnya itu siklus pemrosesan data. Setelah data dikumpulkan, diproses untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Data diproses lagi dan lagi sampai diperoleh hasil yang akurat. Ini disebut siklus pemrosesan data. Pengolahan data merupakan kegiatan yang sangat penting dan melibatkan perencanaan yang sangat hati-hati. Biasanya kegiatan pengolahan data melibatkan 3 kegiatan besar, yaitu input, processing, dan output. Siklus pemrosesan data. Proses input, yang pertama input. Proses di mana data yang dikumpulkan diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Ini adalah langkah yang sangat penting karena hasil keluaran yang benar sangat bergantung pada data masukan. Pada langkah input, aktivitas berikut dapat dilakukan, yaitu verifikasi, pengkodean, dan juga penyimpanan. Selanjutnya itu pemrosesan. Istilah pemrosesan menunjukkan jenis manipulasi data aktual seperti mengklasifikasi, menyortir, menghitung, meringkas, membandingkan, dan lain-lain yang mengubah data menjadi informasi. Terbagi menjadi beberapa, yaitu klasifikasi, storing. Selanjutnya itu output. Setelah menyelesaikan langkah pemrosesan, output dihasilkan. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagian besar output disimpan pada media penyimpanan untuk pengguna nanti. Pada langkah keluaran, kegiatan berikut dapat dilakukan. Yang pertama yaitu retrieval, conversion, dan communication. Jenis data pemrosesan. Pemrosesan data manual. Metode pemrosesan data ini melibatkan campur tangan manusia. Proses entry data secara manual menyiratkan bahwa peluang untuk kesalahan seperti keterlambatan data, pengambilan data, karena setiap bidang data harus dimasukkan secara manual. Banyak kesalahan cetak atau salah ketik operator, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan jumlah tenaga kerja manual yang dibutuhkan. Selanjutnya itu EDP atau pemrosesan data elektronik. Istilah yang jarang digunakan untuk apa yang sekarang biasanya disebut IS atau layanan atau sistem informasi, atau MES atau layanan sistem informasi manajemen. Adalah proses data oleh komputer dan programnya dilakukan yang melibatkan komunikasi elektronik. Selanjutnya itu real time processing, data pemrosesan waktu nyata atau yang terus memasukkan proses dan keluaran data. Data harus diproses dalam jangka waktu yang kecil, ditentukan
Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah bagi sistem. Selanjutnya itu batch processing. Dalam kelompok pemrosesan batch, transaksi yang dikumpulkan selama periode waktu dikumpulkan, dimasukkan, diproses, dan kemudian hasil batch diproduksi. Pemrosesan batch memerlukan program terpisah untuk input, proses, dan output. Ini adalah cara yang efisien untuk memproses volume data yang tinggi. Misalnya, sistem pengajian, sistem ujian, dan sistem penagihan. Selanjutnya itu sub kedua itu clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Pengelompokan data yang memiliki kemiripan atribut. Gambar seperti yang kalian lihat di sebelah kanan, gambar ini menunjukkan kelompok data pelanggan sederhana yang berisi dua atribut, yaitu umur dan juga pendapatan atau income. Pada yang kita lihat, klaster 1 berisi populasi berusia muda dengan pendapatan rendah, klaster 2 berusia populasi menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan klaster 3 berisi populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Clustering adalah metode data mining yang unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran, jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. Selanjutnya itu ketiga, klasifikasi. Terdapat sejumlah record training set. Seperti record terdiri dari sejumlah atribut dan salah satunya adalah atribut kelas atau label. Jadi model untuk atribut kelas sebagai fungsi nilai dari atribut lain. Tujuannya record yang belum diketahui kelasnya akan diberi label seakurat mungkin. Untuk mengetahui dan menentukan tingkat akurasi model, maka digunakan test set. Biasanya dataset akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk pembangunan model training dan kedua sebagai data untuk memvalidasi model tersebut. Langkah klasifikasi pembangunan model dengan mendeskripsikan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Tiap tuple atau sampel diasumsikan termasuk dalam salah satu kelas yang ditunjukkan oleh atribut kelas. Tuple atau record yang digunakan untuk membangun model disebut sebagai training set. Model yang dihasilkan bisa berupa rule klasifikasi, decision trees, atau rumus matematika. Pengumuman model untuk klasifikasi objek yang selanjutnya dan yang belum diketahui. Penghitungan akurasi model. Jika akurasi data diterima, maka model bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data yang labelnya belum diketahui. Contoh teks klasifikasi memprediksi sel tumor jinak atau ganas, mengklasifikasikan transaksi kartu kredit yang sah atau tidak, mengklasifikasikan struktur protein sebagai alpha helix, beta sheet, dan atau kumparan acak. Yang terakhir yaitu kategorisasi berita dalam finance, cuaca, hiburan, olahraga, dan lain-lain. Teknik klasifikasi sendiri ada 5, yaitu metode berdasarkan decision tree, metode berdasarkan rule, memory based reasoning, neural network, naive Bayes, dan Bayesian belief network. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.